Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu, serta melakukannya dalam praktek kehidupan kami. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga menunaikannya, dan semua bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa dan raga kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi demikian, kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah juga takaran nenek moyangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Yesus hari ini menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat karena mereka hanya menjaga penampilan luar. Mereka terlihat suci dan baik di mata orang lain, tetapi hati mereka penuh dosa dan kejahatan. Yesus mengatakan bahwa mereka seperti kuburan yang dicat putih. Yesus mengatakan bahwa mereka seperti kuburan yang dicat putih, tampak indah dari luar, tetapi di dalam penuh tulang dan kebusukan. Mereka rajin menjalankan aturan agama, tetapi tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sesama. Yesus mengingatkan kita bahwa Tuhan melihat hati, bukan hanya apa yang tampak dari luar. Kita bisa rajin ke gereja, berdoa, dan melayani, tetapi kalau hati kita masih penuh kebencian, iri, atau sombong, maka kita belum sungguh-sungguh hidup dalam iman. Tuhan menginginkan hati yang bersih, jujur, dan rela berubah. Iman yang sejati bukan soal tampil baik, tetapi soal pertobatan dan kasih yang nyata dalam hidup sehari-hari. Hari ini kita juga memperingati Santa Monica, seorang ibu yang hidupnya penuh teladan iman. Ia tidak hanya berdoa dengan kata-kata, tetapi dengan air mata dan kesabaran yang luar biasa. Suaminya Kasar, anaknya Agustinus, hidup jauh dari Tuhan. Tapi Monica tidak menyerah. Ia terus berdoa siang dan malam dengan penuh cinta dan harapan. Ia tidak peduli apa kata orang. Yang ia pedulikan adalah agar keluarganya diselamatkan. Tuhan akhirnya menjawab doanya. Agustinus bertobat dan menjadi santo besar dalam gereja. Saudara-saudari, marilah kita belajar dari Santa Monica untuk tidak hanya tampil baik, tapi sungguh menjadi orang baik.
jangan hanya berdoa karena kewajiban, tapi berdoalah dengan hati. Jangan hanya pergi ke gereja supaya dilihat orang, tapi datanglah karena ingin lebih dekat dengan Tuhan. Dan kalau kita punya anggota keluarga yang masih jauh dari Tuhan, jangan putus asa. Doakan mereka dengan sabar, seperti Santa Monica. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan doa yang sungguh-sungguh itu sia-sia. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan doa yang sungguh-sungguh itu sia-sia. Tuhan Yesus, Engkau mengenal hati kami lebih dari siapapun. Ampunilah kami atas kemunafikan yang kadang tidak kami sadari saat kami lebih mementingkan penampilan luar daripada kemurnian hati. Bersihkanlah hati kami dan bentuklah kami menjadi pribadi yang utuh, tulus, dan sungguh mencintai-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu hidup dalam kebenaran, bukan kepura-puraan. Jadikanlah hidup kami saksi kasih-Mu yang nyata di tengah dunia ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.